bersama untuk menggapai asa. Sentuhkan semua warna untuk selalu berkarya. Untuk mimpi, bersama melahirkan prestasi. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Tunjukkan pada dunia untuk negeri tercinta. Bersama kita membangun untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, selamat pagi Rencang 1 FM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi kita dalam program kerjasama antara SMP Negeri 1 Cisarua bersama Radio 107,8 FM dalam pembelajaran jarak jauh moda luar jaringan yang disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Siaran ini bisa langsung didengarkan lewat Radio 107,8 FM atau via streaming di http://klikradio.net 1hu. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020 kita akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 selama 40 menit ke depan bersama saya Miss Tanti Khotimah dan rekan saya Miss Pipi Ropiah. Good morning Miss Pipi, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine. How about you, Miss Tanti? I'm fine too, thank Good. you. Okay. And good morning the student of SMP Negeri 1 Cisarua Bandung Barat, and what's up everybody? Hopefully yes, growing better right. At this meeting we will discuss chapter 3. In this part we will learn to give suggestion and to state rules and obligation. Also the purpose of the learning is you should to can give suggestion and to set rules and obligation. Okay, before starting our discussing, you can open your English textbooks, page 34 until 43. Okay, everybody, the first theme will be explained by Miss Pipi Ropiah. Miss Pipi, silakan. Thank you, Miss Tanti. Sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm happy to meet you again through this program. I hope you are healthy and happy. In this lesson, we will study from chapter 3 of the English textbook When English Rings a Bell. Today, we will learn to give suggestion. Suggestion is an idea someone proposes. You can accept or reject a suggestion. It's about what someone should do or how someone should behave. Jadi saran adalah ide yang diajukan seseorang, bisa diterima atau menolak saran itu. Ini tentang apa yang harus dilakukan seseorang atau bagaimana seseorang harus bersikap. Why is it important for you to give and take suggestion? Of course, you have to tell others what you think is good for them. You have to
to share your idea and thoughts. Now for make the sentence, the suggestion, we use the word should and shouldn't. Jadi kita menggunakan kata should and should not untuk memberikan saran atau suggestion. Well, for more details, let's look at the following explanation. Open your textbooks and pay attention to the sentences in the textbook, page 34 and 35. Okay? Halaman 34 Ya, dan 35. coba ya buka anak-anak. Are you ready? Yes. Yeah. Number 1, we will use more English now. You should greet me and your friend in English. The word you should greet and me and your friend in English. That is the suggestion. This is the kind of suggestion. Kamu sebaiknya menyapa saya dan teman-temanmu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Berarti di sana ada kata Saran. yang menunjukkan saran. Dari Itu kalimat dari you should. Ya. Okay. Berarti ada kata should ya, Bu ya. Should ya. You should greet. Kamu sebaiknya atau seharusnya. Kata should di sini. Next number 2 dari kalimat you should ask question in English. Kamu sebaiknya atau seharusnya menanyakan pertanyaan menggunakan atau dalam bahasa Inggris. You should ask. Di sini lihat ada kalimat should ask. Ada kata Ya, should lagi saran. ya. Kamu seharusnya atau disarankan, tapi you should ask. The next sentence, you should take leave in English. Kamu sebaiknya, seharusnya berpamitan menggunakan bahasa Inggris. Because we are in English class, it's better the teacher and student speak in English. Oke. If in English class. And then the next, you should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa mengerjakannya karena saya selalu menolongmu. Sini ada kalimat should be. Is it different? Ada perbedaan nggak, Miss Tanti? You should be sure in the You should be sure. dari Ya. kalimat 1, 2, 3 ya. Ya. Kalau yang lainnya menggunakan kata dasar ya. Ya. Should take. Setelah should itu Ada menggunakan take. kata verb ya. Ya, verb Berarti 1 menggunakan ya. verb satu. Oke. Kalau yang di sini ada verb 1-nya be. be Karena sure. Ya. Sure di sini bukan kata kerja tetapi adalah kata adverb. sifat. Kata sifat ya. Kata adverb. Adverb. Yakin, kata keterangan. Mhm. Next, you should listen to more English songs. Kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. Sebaiknya, seharusnya. To make more practice in English by using or listening to the English song. So, Yeah, and then you must open the dictionary if you don't understand the word, difficult word. yes. To know more the whole of the lyrics in the song. Yes. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pola kalimatnya adalah subjek diikuti dengan should, Iya. diikuti dengan kata kerja dasar atau infinitive. Iya. Kemudian kalau misalnya di hadapannya ada adjektif, noun atau adverb, maka gunakan kata subjek ditambah should dengan be. Ditambah be, Ya, ya. seperti kalimat you should be sure. You should be happy. You should be here. Seharusnya kamu berada di sini. You should be here misalnya. Atau misalnya you should be You should be heard. Kamu harus sehat gitu ya, ya. ya betul. Sehat itu You kan adjektif ya. be healthy. You should be healthy, ya, ya. oke. Nah, untuk kalimat negatif, kita lihat contohnya misalnya di halaman ini Bu Tanti. Halaman Masih halaman 34 dari Ya, kalimat kalimat I'm bawah sure ya. I'm sure you are all ready to use English with me and your your friends. You should not you should or not you shouldn't. be. You can find the bold ya. Kalimat yang The bold. bercetak cetak tebal. Di Bold sini ada ya. word, iya. Kalian bisa lihat anak-anak. You should not be ashamed. Iya. Kata ashamed di sini adalah kata sifat. Malu. Malu, Ya. ya. You should not be ashamed. To use English with Ya. me ya. Di Kalimatnya bawahnya juga ada ya Bu ya. Ya. You should not be ashamed. Oh, masih sama seperti di atas. You should not be ashamed to use English To with me. speak Kamu and sebaiknya write. jangan malu menggunakan bahasa Inggris denganku. Ya. And then you should not go. Kamu bisa lihat juga di yang ini sama ya Bu Tanti ya. You should be
You should not be ashamed to speak and write to each other Yeah, in English. good. Yeah. Ada yang lain Bu Tanti? Bisa dilihat di yang lain untuk kalimatnya negatif sebenarnya, tapi pesannya positif. Iya. Jadi bukan kalimat negatif menunjukkan jadi apa tuh Bu Tanti? Jadi larangan ya? Prohibition. Prohibition, Jadi bukan. bukan prohibition, tapi ini dia jadi positif. Jadi positif. Melarang tapi artinya positif. Karena di sana ada kata should ya Bu ya. Ya. Meskipun dia ada kata not, Negatif. should not Ya. ya, terkesan negatif tapi sebenarnya bukan larangan, Bukan. tapi itu tetap suggestion atau saran ya, tak saran dalam bentuk positif. Meskipun mungkin nadanya seperti melarang ya, tapi karena menggunakan should maka dia tetap suggestion meskipun ada not saran, ya. Saran, betul. Ada kata yang lain Bu Tanti di sini di halaman 37 ya, 37 ya. Ya. We have to test tomorrow. English and IPS ya, IPS. Kita mempunyai dua ulangan besok. Bahasa Inggris dan IPS. Di sini. Jadi sarannya apa? You should not go to the Ya. game. Jadi sebaiknya kamu jangan main game. Karena apa? You Besok should study for the test. ya, karena besok akan you should study for Ya. the test. Jadi di sini kalimatnya ada kalimat positif dan kalimat negatif. Ya. Lihat di sini sarannya negatif padahal menunjukkan bentuk positif. Iya, Baik maksudnya, menunjukkan bentuk baik. Should not di sana bukan larangan ya, Bukan. tapi tetap suggestion ya, Ya, meskipun suggestion. ada kata not ya Bu ya. Betul. Bentuknya baik, artinya baik. Iya, Ya, artinya kan besok kan mau ulangan. Ya, you should jangan main keluar, Jangan main game. Jangan terlalu banyak Iya. main game. You should not go to the game. Maksudnya jangan banyak main game, tetapi you should study for the test. Lihat di ya. sini positif ya di sini. Iya. You should study for the test. Oke. Yang lain misalnya I don't know the meaning of row. You should look it up in the dictionary yourself. Jadi kamu sebaiknya melihatnya di kamus kamu sendiri. You shouldn't. You should not or you shouldn't depend on others all the time. Kamu sebaiknya jangan tergantung pada orang lain setiap waktu. Jadi Naroskeun kayak gitu ya. Betul. Jadi Jangan harus selalu selalu always open your dictionary. Yourself ya. Yourself, ya. Oke. Itu kalimat-kalimat negatif. Iya. Berarti di sini penggunaannya ada yang menggunakan should, ada yang menggunakan should not ya Bu ya. Jadi polanya gimana Bu Tanti? Kalau yang negatif tadi walaupun artinya positif, polanya adalah subject ditambah should ditambah not. Jadi iya. you should not. You should not Go. Iya, Ya, berarti you verb shouldn't one. not go. Ya, You shouldn't not play. You shouldn't not depend. You shouldn't not play, bermain ya. You should. Oke. Terus nih ya, you yang menggunakan kalau misalnya di depannya ada adjektif, noun or adverb, Berarti ditambahkan menggunakan be. subjek diikuti Tambah should not ditambah be. be, ya. Seperti tadinya. So, you shouldn't be misalnya tadi be sure. You shouldn't be here. Seharusnya kamu jangan di sini ketika sedang ulangan misalnya. You should stay at home. Kamu sebaiknya di rumah gitu. You shouldn't be lazy misalnya ya. Good, betul. You shouldn't be sebaiknya tidak jangan malas gitu. Ya. You shouldn't be Atau you lazy. should not be lazy. Ya. You should not be lazy. Oke. Ya, seperti itu. Next, Bu Tanti coba kamu lihat halaman 37 ya anak-anak. Di sini ada I will go out but it's very cloudy now. Number 3 ya. Saya ingin keluar, saya mau keluar, tapi di luar mendung. Bagaimana Sangat sarannya? mendung. Sarannya berarti Iya, saya coba ya Bu ya. Iya. Ya. You should not go anywhere. ya. Atau you should not go out. Ya. Itu bukan Bu? Betul, bisa. Kalau yang positifnya? Yang positifnya you should bring umbrella if you go out misalnya ya. Or wear jacket. Ya. You should wear jacket. Jacket. Ya, jacket. Ya. If you go anywhere misalnya, if you go out misalnya ya, seperti itu kan dua-duanya saran walaupun dalam bentuk not di situ. Yang kedua misalnya I think I'm catching cold. Masuk angin, bagaimana kalau masuk angin misalnya? Berarti you shouldn't go anywhere. Iya, you shouldn't You go. should You should stay at home ya. You Oke, should ya, stay kalau at home. Misalnya aduh saya masuk angin nih, jadi you should stay ya, diam di rumah aja. Or misalnya or apa?
You should take medicine. Yeah. You should take medicine. Iya. Oke. Nah itu kata-kata kerja yang bisa diambil, misalnya kalimat-kalimatnya dari pertama ada kata greet, ask, answer, listen, ya, sing, understand, read. Terus di sini ada kata go, next, look it, depend. Itu adalah kata-kata kerja dasar. Kata-kata sifatnya katanya bisa same, Yeah. sure, happy, Happy. ya. Lazy. Lazy. Kata keterangannya misalnya here, Yeah. at school, misalnya, dan lain sebagainya. Well, Bu Tanti, that's an expression of giving suggestion. I hope you can understand about my explanation and keep practicing. Thank you for your attention. See you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your clearly explanation, Miss Pipi. Bye. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Itu dari saya sendiri ya Bu ya. Nah, sebelum melanjutkan materi, ada kiriman salam ya Bu ya untuk Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang hari ini sedang melaksanakan WFO dan piket di SMP Negeri 1 Cisarua. Tetap semangat dan sehat selalu untuk semuanya. Kemudian untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Cisarua juga, baik kelas 7, 8, dan 9, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Serta senantiasa kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan materi yang kedua. Itu dari saya sendiri, to state rules and obligation ya. Di sini ada tambahan obligation and prohibition ya. Ya, Obligation, larangan. ya, larangan. Larang. Obligation and prohibition. Yang pertama itu obligation dulu. You can look your book page 40 ya. Kalian bisa siswa-siswi semua bisa membuka bukunya di halaman 40 ya. Nah, di sini ada kalimat. Let's see together and read together. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Yeah, we must wear a uniform every day. There is the bold word. Ada kata yang dicetak tebal. Itu adalah kata must. Nah, let's translate together. We must wear. Kita harus memakai atau mengenakan a uniform, seragam every day, setiap hari. Di sana ada kata harus, ya. Di bahasa Inggrisnya adalah must. Kemudian from Monday to Thursday we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis we must, kita harus memakai kemeja batik. Ya Bu ya, memakai kemeja batik. Nah, di sana ada kata must, Kemudian the girls must wear a black skirt and the boy must wear a pair of black pants ya. The girl, jadi siswa putri harus memakai rok hitam dan siswa yang laki-lakinya harus memakai a pair of black pants, jadi celana panjang hitam ya. Nah, di sana ada kata must ya. Nah, must artinya adalah harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Nah, istilahnya adalah dalam bahasa Inggris adalah obligation. Nah, beda dengan suggestion. Kalau suggestion jika tidak dilaksanakan maka tidak ada konsekuensi ya Bu ya. Kalau suggestion itu ya. Jadi kalau saran itu kalau tidak dilaksanakan itu tidak ada konsekuensinya ya. Nah, kalau yang obligation jika tidak dilakukan maka akan ada konsekuensinya. Kalau yang obligation atau keharusan ya. Nah, kita lihat di sini pola kalimatnya. Berarti kita lihat we must wear. We di sana sebagai subjek, kemudian must itu apa Bu disebutnya? Must deh models ya. Models. Iya, models ya, models. Must itu adalah models, kemudian wear itu mengenakan atau memakai. Nah, itu adalah kata kerja. Nah, di sini berarti pola kalimatnya adalah infinitive. Iya, subjek ditambah must, kemudian ditambah kata kerja ya. Ke belakangnya boleh pakai complement atau
keterangan ya Bu ya. Nah di sini keterangannya a uniform every day misalnya ya, seperti itu. Nah itu berarti patternnya atau pola kalimatnya. Jadi pola kalimat untuk obligation atau kewajiban ya yang menggunakan models must adalah subjek ditambah must ditambah kata kerja ya. Nah itu yang contoh yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ada lagi Bu contoh lainnya yang sedikit berbeda yang menggunakan must ini. Nah kita lihat 41. ya di page 41 kita lihat di halaman 41 di kotak yang sebelah atas, we must not be late to school. We must not be late to school. Oh ini ada tambahan not ya Bu ya. Iya. Ada tambahan not. Ini. Nah. We must not. Nah kalau yang We must keep our classroom. we must keep our classroom. Nah, itu berarti masih menggunakan subjek ditambah must ya Bu ya. Subjek Obligation. ditambah must berarti masuk ke dalam obligation. Nah, kalau yang barusan yang di halaman 41 we must not be late to school ya. Itu merupakan prohibition atau larangan. Nah, itu masih menggunakan model yang sama yaitu must ya, tapi karena dia ditambahkan not di belakangnya, nah ini menjadi prohibition. Prohibition artinya larangan. Ya Bu ya. Prohibition artinya larangan. Nah, ketika dia bukan positif ya, ketika dia must saja, models must saja, maka dia menjadi obligation atau keharusan. Tapi ketika dia menggunakan not atau negatif ya Bu ya, bertentangan, nah maka menjadi prohibition atau larangan seperti itu ya. Betul. Nah ada lagi Bu, tapi di sini tidak diambil contohnya ya di buku ya, kita out of the books ya, kita keluar dari buku. Ada tambahan lagi untuk yang obligation, bukan hanya must saja yang bisa digunakan, model must saja, tapi ada have to. Nah itu ya, pakai have to. Nah bagaimana pola kalimatnya? Contohnya di sini ada we have to wear a mask ya, kita harus menggunakan masker ya. We have to wear a mask. Nah we itu disebut dengan subjek, kemudian diikuti oleh have to, kemudian diikuti oleh were. Were di sana mengenakan, berarti merupakan kata kerja ya, merupakan kata kerja. We have to wear a mask. Itu pun sama, merupakan obligation ya, atau tadi ungkapan keharusan ya Bu ya, ungkapan keharusan. Jadi models for stating obligation are must and have to ya. Jadi models yang biasa digunakan untuk mengungkapkan atau menyebutkan keharusan, yang pertama itu ada must, kemudian yang kedua ada have to. Tapi itu tidak ada di buku di sini ya Bu ya. Tidak apa-apa, itu sebagai tambahan ya, seperti itu. Nah, contoh lain dari obligation atau keharusan, we must respect our teachers ya, we must respect our teacher. Kita harus menghormati guru-guru kita. Nah, itu contohnya dari obligation ya, atau keharusan seperti itu. Nah, barusan kita kembali lagi ke halaman 41 yang ada kata not-nya ya, yang ada kata not-nya. We must not be late to school ya, we must not be late to school. Nah, ketika si models dari must ini ditambahkan not, maka dia bukan lagi sebagai obligation atau keharusan, tapi dia menjadi prohibition atau larangan ya, menjadi prohibition atau larangan. Must not artinya tidak boleh ya. Kalau tadi must artinya harus, tapi kalau dia menjadi must not, dia artinya menjadi tidak boleh, maka atau dilarang. Ya, atau dilarang. Nah, makanya di sini termasuk ke dalam ungkapan ya, stating prohibition ya, ungkapan dari larangan seperti itu ya, must not. Nah, kita lihat halaman 41 tadi, kembali lagi, we must not be late to school. Kita must not berarti tidak boleh atau dilarang. Dilarang be late to school, terlambat atau telat ke sekolah ya. Nanti ini bukan keharusan ya Bu ya, tapi dia menjadi larangan atau prohibition ya. Nah, contoh lainnya, we must, kata ini menjadi we must
We must on time. We must. Ya, kalau we dia must go ya, on time. kalau dia menjadi keharusan prohibition obligation berarti we must on time. Nah, we We must must go on time. ya, we must Kita go harus on time. datang ke sekolah Ya, tepat waktu. atau we must come on On time, time. ya. Ya, we must come on time to class, for example ya. Contohnya seperti itu. Ini. We must not come. Nah, we must come on time to class and to the flag ceremony ya. Contohnya itu ada di halaman 41. Nah, itu merupakan contoh dari prohibition atau larangan ya. Prohibition atau larangan. Nah, contoh lainnya ada lagi di bawahnya. We must not come. Ya, masih di kotak yang atas. We must not come in Until we come in ya, come in until the security guard gives us permission. Ya, we must not come in until the security guard give us permission ya. We must not berarti kita tidak boleh come in, Datang. masuk ya, masuk until the security guard sampai satpam gitu ya, sampai satpam memberikan kita izin. Nah, berarti ini sama ya, sebuah larangan Ya. juga atau prohibition. Larangannya apa? Come in tadi. Larangannya adalah masuk Must ya. not. Ya, must not Come come in. Nah, itu ya seperti itu. Jadi untuk penggunaan models must, ketika dia must ya, maka dia menjadi obligation atau keharusan. Tapi ketika must-nya ini ditambahkan Must not. not ya atau must not, maka dia menjadi prohibition atau larangan ya. Nah, pola kalimatnya bagaimana untuk yang prohibition ini? Pola kalimatnya untuk yang prohibition we itu subject ya, kemudian ditambahkan must not atau disingkat dengan mustn't ya, Mustn't. atau mustn't, kemudian ditambah kata kerja ya, ditambah kata kerja, kemudian ditambah complement ya. Atau kalau di sini pakai be, berarti be itu ditambah ya must not be ya, ditambah be. Nah, late-nya itu disebut dengan adjektif ya. Ketika ada adjektif, ada noun ya Bu ya, ada adjektif, ada Or noun adverb. or an adverb, maka ditambahkan be setelah not ya. Jadi we must not be ditambah adjektif, noun atau adverb seperti itu ya. Nah, itu pattern dari prohibition ya, pattern dari prohibition. Nah, ada beberapa ungkapan yang yang expressing of obligation ya, expressing of obligation and expression of prohibition. Jadi ada beberapa ungkapan itu yang mengekspresikan ya, mengekspresikan baik itu obligation ataupun prohibition, tapi tidak ada kata-kata must atau tidak ada models must dan must not ini ya. Nah, di antaranya itu ada contoh dari expression of obligation ya, contoh dari ungkapan keharusan ya. Yang pertama contohnya, it is an obligatory to stop when the traffic light turn red ya. Ada kata an obligatory ya, an obligatory artinya sebuah keharusan ya. An obligatory artinya sebuah keharusan. Jadi kalau kita terjemahkan bersama, it is an obligatory to stop when the traffic light turn red adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Nah, itu ungkapan yang menunjukkan obligation ya. Ada kata an obligatory. Kemudian yang kedua, contohnya, it is necessary that we follow this guideline ya. Ada kata necessary ya. Necessary itu menunjukkan obligation juga Bu ya, yang artinya harus ya. Berarti di sini artinya kita harus mengikuti pedoman ini ya. Jadi ada kata necessary. Necessary pun itu merupakan ungkapan obligation juga ya. Kemudian yang ketiga, it is your responsibility to clean the table. It is your responsibility ya. Responsibility artinya tanggung jawab ya. Jadi ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Nah, tanggung jawab pun atau kata responsibility pun itu merupakan ungkapan yang menunjukkan obligation atau keharusan. Ya, seperti itu. Nah, di sini tidak ada kata
tidak ada models must-nya ya, tapi ini ungkapan yang menunjukkan ini pun sebuah keharusan ya, seperti itu. Kemudian expression of prohibition ya. Ada juga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan larangan ya, tanpa menggunakan tadi models must not ya, tanpa menggunakan model must not. Contohnya yang pertama adalah it is prohibited to make graffiti on the school walls ya. It is prohibited. Nah, kata prohibited artinya dilarang ya, kata prohibited artinya dilarang. Nah, dilarang ini pun atau prohibited ini pun merupakan ungkapan dari prohibition atau larangan. Jadi let's translate together, kalau kita terjemahkan bersama, dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah ya. Dilarang itu pun merupakan ungkapan larangan ya, atau termasuk ke dalam prohibition tadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya, you are not allowed to enter the room ya. You are not allowed to enter the room. Nah, ada kata not allowed ya. Not allowed itu artinya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan ini pun atau not allowed ini pun merupakan expression of prohibition ya, ungkapan larangan ya. Jadi kalau diterjemahkan, kamu tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan ini ya. Kamu tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan ini pun sama, merupakan ungkapan dari prohibition ya, atau ungkapan dari larangan ya. Kemudian contoh yang terakhir dari ungkapan yang menunjukkan larangan adalah it is forbidden ya. It is forbidden to feed animals in the zoo, for example ya. It is forbidden. Ada kata forbidden. Forbidden itu artinya dilarang ya. Jadi dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Nah, forbidden atau dilarang atau kalimat ini menunjukkan juga ungkapan dari larangan ya. Nah, itu tadi beberapa ungkapan yang menunjukkan baik obligation atau keharusan maupun prohibition atau larangan tanpa penggunaan models must atau have to ya. Tadi ya kalau untuk obligation ada must, have to, dan tanpa models must not atau mustn't untuk yang prohibition ya, seperti itu ya. Bagaimana anak-anak, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas mungkin materinya ya. Nah, kita simpulkan saja untuk materi hari ini. Yang pertama adalah why do we need to give suggestion and state rule and obligation in order to keep. Mengapa kita perlu memberikan saran atau mengungkapkan ini ya, keharusan ya, kewajiban ya. In order to keep, tujuannya adalah untuk yang pertama adalah good personal relationship with others. Artinya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain ya. Jadi kita ada ini ya Bu ya, ada hubungan yang baik ketika kita memberikan saran ya, ketika kita memberikan apalagi saran diterima sarannya baik. Apalagi diterima sarannya. Kemudian sarannya baik. Nah, sarannya pun baik ya, seperti itu. Nah, tujuannya untuk itu ya, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Berarti ketika kita memberikan saran kepada orang lain, berarti kita menunjukkan bahwa kita peduli ya Bu ya. Peduli dengan orang lain, bukan apiduli ya, apalagi a priori ya. Kemudian to be a good member of the school, kemudian the family and the society ya. Ya, society. To be a good member. Jadi untuk atau agar menjadi baik tingkah laku kita baik di sekolah, di keluarga ataupun di lingkungan sosial atau di masyarakat. Betul. Ya. Nah, itu perlunya kita belajar bagaimana memberikan saran ataupun mengungkapkan keharusan ya, dan larangan mungkin tadi ya, yang tambahannya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah yang pertama, to give suggestion atau untuk memberikan saran kita menggunakan model should ya, yang artinya
sebaiknya ya Bu ya. Nah, yang artinya sebaiknya ya. Kemudian menggunakan juga model should not ya. Di sana ada kata not tapi bukan berarti dia sebuah larangan ya, Bukan, tapi tetapi tetap saran baik, ya. saran yang baik. Kemudian yang keduanya to state rule and obligation, atau untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, kita menggunakan models must atau have to, yang artinya harus atau seharusnya atau wajib Kewajiban, ya, wajib. seperti itu. Kemudian yang ketiga to set prohibition, untuk menyatakan larangan kita menggunakan models must not atau mustn't ya, yang artinya dilarang atau tidak boleh ya, seperti itu. Itu saja mungkin ya Bu ya untuk materi bahasa Inggris kita hari ini. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan kali ini dapat dipahami oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua dan bermanfaat bagi pendengar setia 1 FM pada umumnya. Nah, kalian di rumah siswa-siswi bisa berlatih ya Bu ya. Bisa berlatih, itu ada di halaman 37 ya. Di sana ada beberapa situasi yang diberikan. Nah, kemudian kalian diminta untuk memberikan to give suggestion ya, baik yang menggunakan model should maupun menggunakan model should not ya, seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya boleh kalian juga berlatih juga di halaman selanjutnya ya. Kemudian nanti ada jurnal yang diisi juga mungkin ya di halaman 44. Apa saja yang sudah dipelajari, kalian paling suka mempelajari bagian apa, kesulitan apa yang kalian temui. Nah, bagaimana mengatasi ketika kalian mendapatkan kesulitan. Itu mungkin dari kami. Thank you very much for your attention. See you next time at the same frequency 1.7 107 ya, 107.8 1 FM. I am Miss Tanti Khotimah with Miss Pipi Ropiah. Say thank you and have a nice activity. Stay at Radio 1, keep health and spirit. Close with, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.